Hai semuanya, ketemu lagi di matematika wajib ya. Di bab kedua, statistika part yang keempat. Tidak usah perkenalan, kita lewatkan identitas, buku yang sama, silabusnya sama, nggak apa-apa diingatkan, katanya diingatkan terus. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita didengerin sama Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa absen. Absen belum? Harus diminta absen. Ya, anak-anak ibu ingatkan, nilai sikap itu juga sama pentingnya dengan nilai keterampilan, dengan nilai pengetahuan. Karena kalau sikapnya nanti 2 nggak tuntas atau 3, sama aja, berarti nilai kurang ya. Oke, hitungannya kurang. Oke, tidak perlu berpanjang-panjang lebar lagi, kita lanjut. Iya, tapi sebenarnya mengingatkan saja, kalau di part 3 kemarin kita mempelajari tentang apa, ayo? Tentang apa? Simpangan rata-rata gitu ya. Iya, namanya apa itu? Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data acak ya. Oke, udah hafal dong. Udah ada berapa rumus-rumusnya. Nah, yang berikut ini pembelajaran kita hari ini. Ibu nggak usah nanya dulu ya rumus-rumusnya ya. Hafal ya, karena kita waktunya singkat. Jadi kita lanjut ke materi, yaitu ukuran pemusatan. Kembali lagi ke yang kayak pertama kemarin. Ukuran pemusatan, tapi datanya dalam tabel frekuensi. Jadi data itu sudah disusun dalam tabel. Kenapa harus disusun dalam tabel? Karena kalau pengamatannya banyak itu relatif sebenarnya ya. Kalau kita contoh-contoh yang pertemuan kemarin kan datanya ada 8, hanya 8, ada yang 13 saja. Tinggal disusun aja seperti itu ya kan? Tapi kalau datanya misalnya 100, kamu masa susun satu-satu sampai data yang ke 100, ya kan? Nah, itu dibuatkan tabel gitu kan? Iya, itu di part 1. Dibuatkan tabel frekuensi gitu ya. Iya, karena frekuensi itu kan menyatakan banyaknya. Oke, itu untuk mempermudah perhitungan. Oke. Nah, untuk ukuran statistik pada tabel frekuensi, yaitu bagian pemusatan, gimana cara menghitungnya? Apa bedanya dengan data tunggal? Ya, kalau data tunggal kan tinggal dijumlahin pengamatannya, 1 tambah X2 tambah X3 gitu kan, sampai tambah XN dibagi N gitu ya. Tapi kalau sudah ada dalam tabel frekuensi, nah gimana menentukan rata-ratanya? Nah, itu kita pelajari hari ini ya. Oke, nah kita lanjut nih. Ibu lewatkan saja silabusnya ya. Model proses belajarnya ibu lewatkan saja. Kita langsung masuk nih. Penentuan ukuran statistik data pada tabel frekuensi. Nih, penentuan ukuran statistik baik ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran yang dibahas di sebelumnya, itu part 2 dan part 3 ya kan? Ya, masih terbatas nilai-nilai pengamatan tunggal. Yang banyak datanya relatif masih sedikit. Ya kan? Sementara jika datanya relatif banyak dan beberapa diantaranya ada yang sama, gitu kan? Ya pasti ada yang sama. Maka sebaiknya dibuatkan tabel. Namanya tabel frekuensi. Tabel frekuensi. Bahasa orang Batak. Oke, kita lanjut nih. Kita lihat dulu contoh satu. Nih, ada 60 orang siswa. 60 juga udah ribet ya kalau X1 tambah X2 sampai terakhir tambah X60 ya kan. Ibu aja males ngerjain kalau kayak gitu. Tapi dengan tabel kebenaran, dengan tabel frekuensi gampang. Oke, jadi data awalnya seperti ini anak. Perhatikan slide-nya. Angka 3-nya ada 3. Angka 4-nya ada 5.
angka 5-nya ada 12. Tuh, saya tuliskan gini, 5, 5, 5, koma. Titik-titiknya di dalam, baru koma lagi 5. Artinya, ini semua data yang dalam kurung ini, angka 5 ada sebanyak berapa? 12. Yang angka 6-nya ada sebanyak 17. Angka 7 ada 14, angka 8 ada 6, angka 9 ada 3. Kalau dituliskan semuanya nggak cukup satu baris, ya kan? Ya, itu dia. Tapi dengan kita buatkan tabelnya, praktis. Oke, nih. Kita buatkan tabelnya dalam bentuk horizontal boleh, dalam bentuk vertikal boleh. Kalau nanti vertikal berarti hanya ada 2 kolom, nanti barisnya ke bawah, ya kan? Kalau yang ini kita buatkan 2 baris, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, baris pertama adalah untuk nilai. Kita lambangkan mulai sekarang XI. Jadi data itu mau nilai, mau berat, mau tinggi, kita anggap aja XI, X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi, kita isilah nih datanya. Nilai 3, 4, sampai nilai 9 tadi ya. Berarti nggak ada nilai 10. Kalau kelas 12 ada nggak nilai 10? Ibu mau nggak masih nilai 100 di rapot? Mau ibu. Kalau ibu yakin nanti dia masuk PTN atau waktu dulu yakin nilai UN-nya juga bagus di atas 9, mau ibu kasih 100 di rapot. 98 ibu kasih. Kalau 98 itu hampir aja tuh. Jadi perkiraan ibu ada ketelitiannya kurang sedikit, udah kasih 98 karena setiap ulangan 100 gitu loh. Ya. Tapi kalau yang di kuis PJJ sekarang 100 itu tidak mungkin ibu kasih 100. Nanti ibu tahu sendiri kok siapa yang pantas dapat 100. Yang aslinya itu dari siapa, ibu tahu. Tahu nak. Tiap pembelajaran kan ibu amatin ya. Ya jujur-jujur saja. Oke. Maaf ya, kalau ibu, Bu Asih memang kalau ngajar, setiap proses pembelajaran itu ada nasihat-nasihat yang harus dimasukkan. Kan kalau hanya belajar, kamu kenapa nggak dibimbel aja? Iya, jadi tugas kita kan mengingatkan sikapnya ya. Itu yang utama anak-anak. Kita lanjut ke sini. Jadi untuk frekuensi, kita lambangkan FI. Frekuensi yang ke-1. Banyaknya data yang pertama gitu maksudnya. F2, banyaknya yang memiliki data kedua gitu. Nah, karena tadi yang nilai 3-nya ada 3, berarti tulislah 3. Yang di bawah 4 ada berapa tadi yang keempat? Ada 5. Yang nilai 5 ada 12, berarti di bawah 5 12. Yang nilai 9 di ujung tadi ada 3, berarti di bawah 9 ada 3. Lebih praktis toh dengan tabel ini. Jadi anak-anak besok-besok atau kapan-kapan kalau ada tabel kayak gini, anak-anak harus langsung bayangkan ya bahwa itu awalnya dari data tunggal. Ya. Ya, diurutkan data 3, 4. Oh, berarti angka 3-nya ada 3. Kalau saya tanya nih, konsentrasi. Nanti dibuat catatannya, rangkumannya. Kalau saya tanya nih, ini kan tadi ada 60 siswa. Kalau saya tanya, berapa nilai yang atau urutan yang ke-50? Yang mana nilainya yang ke-50? Ayo, masa harus balik ke data tunggal? Yo, berapa yo? Ke-50. Ayo, ada yang jawab. Nilai 7. Iya. Jadi kalau kamu jumlahin dari 3, 5, 12, 17, berapa itu? 20, 30, 37. 37 ditambah 14, 51. Nah, 51 di sini nih. Jadi sampai 51 itu angka 7. Angka 7-nya ada 14. Jadi urutan ke-50 sampai ke-51 itu angka 7-nya berderet. Jadi kalau ditanya berapa X yang ke-50? Itu 7. Satu lagi ayo. Tepukin tangannya, semangatin. Kalau benar, ya dengerin. Berapa nilai atau XI data X yang ke-9? Ayo, cepetan. Wih, langsung ada yang jawab. 4, Bu. Masuk. Kan kalau nilai 4 kan ada 5 orang. 5 ditambah 3 baru 8.
Cuma 8 orang kalau diurutin mulai yang nilai 3 sampai angka yang keempat tuh cuma 8. Saya tanya tadi data yang ke 9. Berarti berapa? 5. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, kalau gitu, gimana cara menentukan ukuran pemusatan data yang sudah disusun dalam tabel frekuensi tadi? Itu materi kita hari ini. Gimana cara menentukan rata-rata, modus, median, kuartil untuk data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Oke. Tinggal kita buatkan aja. Logikanya tadi kan sesuai dengan rumus data tunggal, jumlahkan pengamatannya kan gitu ya. Nah, menjumlahkan angka 3-nya berarti 3 tambah 3 tambah 3. Ada 3 ya. Kalikan aja 3 kali 3, 9. FI kali XI. Angka 4-nya tadi ada 5 kan? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 5 kali. Ribet toh? Bikin aja berapa? 5 kali 4. Tuh, 20. Jadi buatkan aja satu baris lagi di bawahnya untuk perkaliannya. Iya, FI kali XI. Frekuensinya itu kali nilainya. Jadi artinya yang nilai 3 ada sebanyak 3. Berarti 9 dong jumlah nilainya. Yang nilai 4 ada 5 orang. Berarti 20 dong. Yang nilai 5 ada 12 orang. Berarti nilai 5-nya aja jumlahnya 60 dong. Dan seterusnya sampai yang nilai 9 ada 3. 9 ada 3 ada 27. Jadi jumlah nilai keseluruhan dari 60 orang tadi adalah, jumlahkanlah ini FI kali XI. 9 tambah 20 tambah 60 tambah 102 tambah terakhir tambah 27, jumlahnya 364. Sedangkan frekuensinya tadi jumlahkanlah 3 tambah 5, atau tadi kan ada data di atas dari 60 siswa pasti 60. Nah, kalau kamu jumlahkan ini enggak 60 berarti kamu ada salah masukkan data. Gitu caranya. Oke, maka rata-ratanya adalah sigma FIXI, jumlahnya ini tadi, ya kan? Kalau sigma kan jumlah tadi. Sigma dari FIX itu artinya perkalian dari FI dengan XI, F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 dan seterusnya Fn dikali Xn dibagi jumlah frekuensi sigma FI. Dia bagi 60. Jawabannya 364 dibagi 60 sama dengan 4 per 60. Ya, ini hanya masalah menyederhanakan. Sama dengan 61/15. Ya kalau mau dijadikan desimal 6,07 sekian. Dibulatkan biasanya 2 desimal. Biasanya nyatakanlah dalam 2 desimal. Ya. Oke. Sampai situ, Bang. Oke, kita lanjut mencari modus. Nih, Bu bikin lagi tabel frekuensi yang tadi, ya. Nih, tabel frekuensinya nih tadi ya. Kalau mencari modus itu kan pengertiannya yang paling sering muncul. Ya tinggal lihat frekuensinya. Frekuensi itu kan menyatakan banyaknya muncul. Nah, artinya nih ya, K3 frekuensinya 3, berarti hanya 3 yang mempunyai nilai 3. Kalau gitu yang paling banyak nilai berapa? Lihat dong di antara frekuensi ini, berapa paling banyak frekuensinya? 17. Lihat angkanya ke atas, 6. Jadi modusnya 6 bukan 17. 17 itu kan tadi menyatakan banyak orangnya. Ada 17 orang yang nilai 6. Jadi kalau ditanya berapa frekuensinya, itu nilai pengamatannya yang jadi modusnya, bukan frekuensinya. Ulangi, yang jadi modusnya adalah nilai pengamatannya kan angka 6. Yang 17 itu bukan nilai pengamatan, itu frekuensi menyatakan banyaknya. Paham nggak? Paham. Oke, gampang ya. Sekarang cari kuartil. Kuartil 1, kuartil 2 median, kuartil 3 atau kuartil atas. Oke. Ingat yang tadi, ini datanya ada 60 kan? Berarti kalau mencari median, berarti dibagi 2 dong. 60 bayangkan saja, nggak perlu harus kau susun sampai 60 atau lihat tabelnya. Jadi 60, kalau 60 dibagi 2 berarti 30 ya. Genap ya. Berarti X yang ke 30 ditambah X ke 31. Nah, yang mana X ke 30? Angka 6. Nah, angka yang X ke 16. Angka ke X ke 31. 6 juga. 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Itu median. Sedangkan kuartil bawah, yaitu tadi sebelahnya kan 30.
Nah, 30 dibagi 2 berarti 15 dan 16. X 15 ditambah X 16 dibagi 2. X yang 15 yang mana? Berarti di angka 5 dong, karena kan ini ada 12. Berarti sampai angka 5 aja ada berapa nih? Ada 20 data. Jadi kalau kita minta X yang ke 15, berarti masih di sini ya, angka 5 ya. 5 tambah 5 dibagi 2. Kuartil 3. Kalau kuartil 3 bayangkan tuh di ujung ya. Di ujung tadi angka berapa? X yang ke 45 ditambah X yang ke 46. Yang 30 data terakhir dibagi 2. Berarti 15 kan? 30 tambah 15 45. Berarti urutan yang ke 45 dengan sesudahnya satu lagi 46. Jadi ditulis X 45 ditambah X 46 bagi 2 sama dengan 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Contoh 2. Nah, diketahui ini slide yang ke-11 ya. Contoh 2. Diketahui data pada tabel berikut ini. Nilainya sudah dalam tabel frekuensi. Pertanyaannya nih ya, tentukanlah banyaknya siswa yang lulus jika seorang siswa dikatakan lulus, tapi syaratnya ada. Syaratnya nilai ujian harus lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurangi 1. Jadi ini udah soal aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam matematika gitu ya. Ini selain kita harus menentukan rata-rata, nah, baru kita harus menentukan syarat apa yang diminta. Nah, kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata udah dihitung. Ini sudah dihitung rata-ratanya dengan cara apa? Dibuat satu baris lagi kan? Ya kan? Benar nggak? Dibuat satu baris lagi ya. Jadi, 3 kali 3, 9. 4 kali 5, 20 dan seterusnya ya. Nah, dapatlah rata-ratanya sama dengan 6,07. Tahu kan hitung rata-ratanya tadi? Hasil perkalian FI/XI dibagi jumlah frekuensi. Ya. Oke, maka setelah rata-ratanya dapat 6,07, maka syarat lulusnya, dengerin kalimatnya. Syarat lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurangi 1. Rata-ratanya kan 6,07, kurangi dulu 1. Jadi 5,07. Nah, kita tinggal menghitung berapa banyak siswa yang lulus. Yang artinya ada berapa banyak siswa yang nilainya harus lebih tinggi dari 5,07. Karena nilainya ini tadi bulat ya kan, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau lebih besar dari 5,07 berarti nilai 6 dong ya. Yang berarti lulus itu mulai dari nilai 6. Kalau tadi hanya lebih tinggi dari rata-rata, berarti 6 nggak lulus dong. Kan karena rata-ratanya 6,07. Ya kan? Iya, jadi ini harus lebih besar dari 5,07. Berarti mulai dari 6. Yang nilai 6 ada berapa? 17. Yang nilai 7 ada 14. Yang nilai 8 ada 6. Yang nilai 9 ada 3. Maka jumlah siswa atau banyaknya siswa yang lulus ada sebanyak 17 tambah 14 tambah 6 tambah 3 ada sebanyak 40 orang. Ya, ini udah soal-soal SBM juga udah mirip lah, mendekati soal-soal SBM ya. Ya, ini. Ya, jadi tidak langsung hitung rata-rata, tapi ada aplikasinya lah. Ya, jadi banyak siswa yang lulus ada sebanyak 40. Oke, setelah paham nggak pembelajaran dari tadi, paham ya? Oke, kita latihan soal, nanti langsung cepat nih ngerjainnya nih. Ketahui data seperti ini, langsung kamu buat tabelnya di bawahnya satu lagi nih, untuk nilai apa? FI kali XI, supaya dapat rata-rata ya kan? Ya, modus sudah kelihatan ya? Baru cari kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kalau sudah, langsung masukkan di Moodle. Yang bagus nanti dikasih nilainya, nilai keterampilan. Ibu gak pelit-pelit banget soal nilai. Asal jangan ketahuan main curang. Kalau kamu main curang gak ketahuan sama ibu, itu urusanmu dengan yang maha kuasa. Tapi kalau ketahuan kamu copy paste, kalau ketahuan, saya tidak akan kasih kamu tuntas. Ya? Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan kamu sudah diarahkan pelan-pelan. Terus ada latihan soal, nanti ada PR. Kerjakan ya kan, nanti kita ada
ulangan harian. Kalau nggak salah ulangan harian yang ketiga ya, karena di dimensi 3 kita udah ulangan harian harusnya 2 kali ya. Oke, nanti untuk menentukan memastikan nilai rapot. Oke, pembelajaran berikutnya untuk yang part 5 adalah ukuran penyebaran dari data tabel frekuensi. Kalau yang tadi kan yang kita bahas rata-rata, median, modus ya kan, dan kuartil ya. Itu kan ukuran pemusatan dalam tabel frekuensi. Nah, satu pertemuan lagi itu adalah ukuran penyebaran dari data pada tabel frekuensi, tapi penyebaran yaitu apa? Jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, simpangan baku, dan varians. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Kita sebenarnya hanya berdoa semoga cepat pandemi ini supaya kita lebih lebih enak belajarnya ya. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak. Pastinya orang yang membaca duluan baru dengar materinya dijelaskan sama gurunya itu pasti lebih paham ya. Ya, semakin rajin pasti semakin banyak dapat hasilnya. Yakin itu anak-anak ya. Ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa pagi dan berdoa siang. Ya, kita hanya berusaha menentukan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Dadah.